Lagi nonton apaan, Fik? Ceng, gue lagi nonton video traveling nih. Wih, cakep nih. Lihat tuh, hasilnya juga bagus. Anjir, keren banget sih ini. Gue pengen banget ini, tapi gue nggak tahu caranya. Kan sekarang udah banyak tutorial gitu. Mana sih basicnya kayak gini? Oh, itu sih yang kayak slow-mo gitu ya. Ya, kita tuh harus tahu dulu apa itu frame rate gitu. Sebenarnya frame rate itu ya netizen sekarang diciptakan kamera-kamera yang keren, kayak yang udah bisa 120 fps, 100 fps, 1000 fps bahkan. Tapi itu kita harus tahu secara harfiahnya, maksudnya kenapa sih fps itu digunakan. Itu tuh dengan alasan untuk membuat slow motion Fik. Jadi gue juga kadang-kadang nggak tahu ya, banyak vlogger gitu yang bikin video pakai 60 fps atau 50 fps dan dirender dengan frame per second tersebut gitu. Jadi kelihatannya tuh nggak enak aja gitu. Pada akhirnya tuh tetap sebenarnya normalnya tuh 24, 25 atau 30 sebenarnya gitu. Jadi frame rating gitu hanya untuk digunakan shoot slow motion aja gitu. Jadi jangan sampai salah persepsi kamu Fik kalau mau bikin video-video traveling gitu. Nantinya aneh. Oke. Ini gimana Sen videonya? Di atasnya tuh ada hitam-hitam. Oh. Hitam-hitam. Maksudnya anak-anak sekarang tuh disebutnya sinematik gitu. Jadi biar kesan videonya tuh perspektif kita tuh bisa jadi lebih lebar gitu. Itu tuh sebenarnya aspek rasio. Caranya bisa ditambahin crop line atau black bar seperti itu. Ya sebenarnya itu tergantung konsep kita sendiri sih. Konsepnya mau dibawa kemana gitu. Kan ada tuh yang 4:3, ada 16:9, ada juga seperti ini 2:5:1. Dibuat seperti itu mungkin supaya apa cinematic view banget gitu. Kayak film-film bioskop itu kan semua. Oh, iya. Jadi lebih merubah pandangan ke sudutnya lebih lebar gitu. Dan lensa yang dibutuhkannya pun dengan angle-angle-nya pun pasti berbeda dengan aspek-aspek rasio lain. Dan kita harus lebih propernya memang harus untuk syuting aspek rasio tersebut. Jangan kita nih syuting 16:9 terus kepalanya semua pada kepotong dan nanti di post pro paksain aja. Nah itu salah sih sebenarnya. Jadi kita memang harus proper dari awal untuk 2:35:1. Jadi banyak juga yang harus kita pahami di video traveling. Iya sih, sebenarnya bukan video traveling aja sih. Di video-video apapun, bahkan short movie pun kan macam-macam, ada yang masih pakai 4:3. Itu kesannya untuk lebih memadatkan informasi gitu. Terus kalau yang gini gimana? Cara setting yang kayak gini? Tuh, itu kan macam-macam ya. Ada slow motion, ada normal speed, juga ada super slow motion. Sebenarnya kan itu tuh kalau super slow motion kayak gitu tuh lihat kemampuan kameranya sendiri. Tapi untuk basic setting itu ya tetap harus tahu triangle basic exposure itu. Jadi ada ISO, diafragma atau aperture dan speed. Tapi di dalam videografi, kalau lo misalnya setting kamera lo 25 fps, itu memang wajib speednya 50 karena mata kita tuh motion blur mata kita tuh sama kayak di 1/50 itu speednya gitu. Jadi kalau misalnya speednya pakai 1/1000 atau 1/500, cuman motion blurnya itu nggak senyata mata gitu. Jadi memang nggak enak gitu dilihatnya. Dan kalau misalnya lo pakai frame rate tinggi, itu pasti pakai 2 kali lipatnya karena motion blur yang sesuai dengan frame per second yang tadi kita bahas. Misalnya kita pakai 100 fps, biasanya speed yang paling relevan itu di 200 gitu. Tapi bahaya kalau misalnya kita syuting di rumah-rumah nih, ada lampu yang nggak available untuk syuting slow motion, itu bisa jadi flicker namanya. Dan biasanya kalau misalnya lo syuting speednya beda gitu di dalam kondisi indoor, speednya yang asal itu menyebabkan flicker juga gitu. Itu tuh karena speednya tinggi dan karena lampu pun tidak kuat dengan speed tinggi gitu. Pokoknya kalau di dalam videografi janganlah pakai speed yang aneh-aneh gitu karena itu merubah. Oh iya. Ya gitu. Terus kalau mau syuting cuaca yang kayak gini gimana? Panas kayak gini. Terus pengen gambarnya tuh bokeh gimana? Ya tetap aja gitu. Kita kan ya syuting walaupun cuaca kayak gimana pun, mau terang yang available-nya strong kayak gini, tetap harus speed 50, cuman diatasinya dengan ND filter itu tadi. Dan ND pun bermacam-macam gitu. Ada ND fix dan ada yang variable. Gue sih lebih prefer yang variable, soalnya kayak kita udah mainin exposure nih kayak gini,
settingan kamera kita udah biarin aja pada settingan minimal gitu. Kita tinggal muterin variabel ND-nya aja gitu. Jadi kita nggak usah ribet ganti-ganti ND gitu. Jadi tinggal puterin aja, nanti si exposure pun bisa langsung pas gitu. Nggak over dan nggak under gitu. Lo mau nanya apa lagi? Ya gue biasa sih, nggak jago dalam hal videografi. Terus kalau masalah editing nih gimana? Ya kalau editing sih kata gua simple juga, nggak masalah ya. Karena yang penting itu kan pesannya tersampaikan. Dan kalau misalnya lu ngedit film harus tahu dulu 7 rules of editing. Di situ ada aturan-aturan semacam nggak boleh motong kamera movement. Nah, yang penting itu sih basic cut-to-cut-nya aja. Jadi gini, sekarang tuh juga banyak yang pada bingung tentang kamera yang mau digunakan kayak DSLR atau mirrorless. Ya tergantung sih, tergantung budget lu dan kebutuhan lu tuh di mana. Kenapa selama ini baru-baru tahun-tahun ini gua pakai mirrorless, karena fitur-fitur mirrorless itu mendukung banget kerjaan gua dan membuat production value yang lebih dibandingkan DSLR. Sebenarnya bukan soal merek sih gua pakai Sony, pakai apa. Tapi soal kamera ini tuh memberikan sesuatu yang lebih gitu dibandingkan DSLR. Contoh kecilnya ya, resolusi. Sekarang kamera sekecil ini udah bisa resolusinya 4K internally. Ini kan keren banget gitu. Walaupun layar-layar kita belum 4K, tapi kan di post pro itu kita bisa atur reframing misalnya, atau axial cut, atau ngedownscale video itu tuh jadi lebih keren gitu. Jadi misalnya lo nge-shot close up nih, terus lo pengen mendapatkan framing yang big close up atau extreme close up, lo nggak usah nge-take lagi, cukup dengan satu take pun lo udah bisa dapat beberapa framing gitu. Keunggulannya 4K. Terus kita bisa bikin axial cut gitu. Terus atau warna nih ya, kita kalau misalnya syuting full HD sama syuting 4K lebih keren di 4K karena dia ngedownscale resolution gitu. Jadi warnanya tuh lebih tebal dibandingkan si full HD itu sendiri tuh. Dan sekarang nih ada musim S-Log itu kan, lagi musim tuh S-Log kayak gini nih. Nah ini S-Log kayak gini tuh sangat dibutuhkan untuk color grading itu. Kan sekarang orang-orang apa-apa color grading, dan bedanya itu dynamic range-nya lebih lebar. Kalau teman-teman pengen lebih tahu tentang dynamic range, nanti link videonya ada di bawah. Dynamic range-nya lebih lebar, jadi untuk color grading tuh enak lah. Jadi si highlight-nya lebih ke save dan shadow-nya lebih keangkat di profil S-Log ini. Gitu. Terus kan udah color grading nih, set pakai 2:3:5:1 ini. Kan keren gitu. Jadi kan kita berasa sinematik banget kan gitu. Jadi memang si fitur-fitur yang ada di mirrorless itu memang keren sih kata gua. Terus apalagi kan A7S tuh, A7S1 sama A7S2 tuh udah 400.000 kan ISO-nya, keren banget. Cuman si S-Log itu kan starting ISO-nya nggak dari 100 kayak DSLR seperti ini. Jadi macam-macam sih, beda kamera tuh beda-beda. Kayak A6300 itu starting ISO-nya dari 800, A7S dari 3200, A7S tuh dari 1600 gitu, beda-beda. DSLR tuh bukannya nggak keren, tapi kalau misalnya produksi lo cukup pakai DSLR ya pakai DSLR aja gitu. Terus bedanya full frame sama yang nggak full frame gimana? APS-C maksudnya crop factor. Bedanya sih ya sensornya nggak full frame gitu bedanya. Sebenarnya sensor full frame itu ada di 35 mili ya. Itu tuh berpacu zaman dulu film. Tahu kan film seluloid? Nah, itu tuh ukurannya 35 mili. Nah, kenapa crop factor itu memiliki jadi nggak full sebesar itu gitu. Jadi sensornya lebih kecil dari itu. Kalau full frame itu seukuran itu. Dan sekarang ada juga MFT Micro Four Thirds yang ya itu crop factornya sekitar 2 kali ya dari full frame. Itu kayak kamera-kamera Olympus, Lumix gitu. Itu Micro Four Thirds. Dan APS-C juga macam-macam, ada crop factor 1 3 kali, 1 5 kali crop factornya. Nah bedanya sih sebenarnya ya, selain dari low light performance-nya yang lebih keren di full frame gitu karena sensornya lebih gede, jadi kepekaan terhadap cahayanya bagus, terus karakter bokehnya pun beda gitu. Dan lensa sesungguhnya ukuran itu ada di full frame gitu. Misalnya lo pakai full frame lensa 50 mili, itulah 50 mili yang sesungguhnya gitu. Dan ketika lo pakai lensa 50 mili di crop factor 1:5 kali, itu tuh sebenarnya focal length-nya 85 mili gitu. Dan bokehnya lebih bokeh di full frame
banyak sih keunggulan-keunggulan full frame. Dan kalau untuk kegiatan video profesional sih ya gue lebih nyaranin lu pakai full frame. Tapi misalnya untuk starting videografi serius dan misalnya budgetnya nggak cukup untuk full frame, ya pakai kamera-kamera crop factor pun yang sensornya APS-C pun nggak apa-apa. Udah keren-keren kok, kayak 6300 dan 6500 itu udah keren. Ya gitu sih kalau crop factor dan APS-C. Gitu tuh. Cuy, bener nggak nih kalau gear yang kita gunakan tuh menentukan 100% hasil dari karya kita? Misalnya nih, ada seseorang yang punya A7S Mark II, apakah udah pasti bagus karyanya? Ya enggak lah. Emang gear itu membantu banget seorang videographer membuat karya yang bagus, tapi tetap aja man behind the gun. Jadi gear itu nggak 100% menentukan seseorang karyanya, tapi seseorang bisa berkarya bagus juga pasti menggunakan gear bagus. Gak mungkin dong sekarang film-film karyanya Michael Bay, Quentin Tarantino atau Steven Spielberg, Sam Herbert gitu menggunakan Canon 600D, nggak mungkin kan gitu. Ya seperti itu. Jadi karya yang bagus itu tercipta dengan seorang videographer keren, filmmaker keren, dan gear yang mumpuni juga gitu. Jadi mungkin 50-50% sih gitu. Jadi nggak menentukan juga. Tapi sih ya kalau gue lihat-lihat nih di kanal YouTube banyak tuh videographer yang bikin cuman pakai iPhone 6 atau iPhone 7, tapi karyanya keren banget. Lu juga tahu kan, waktu itu pernah gue tunjukin kayak gitu tuh. Gue ngaku gue belum jago, jadi gue nggak bisa bikin video sekeren itu pakai iPhone gitu. Begitu. Informasinya keren juga. Nanti gua terapin buat di video-video gua. Karena gua baru banyak belajar dari lu tadi tentang masalah video. Banyak banget pokoknya. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih netizen yang budiman. Segini aja dari gua dan Vicky. Kalau misalnya ada tambahan atau pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah. Dan nantikan tutorial video dari kami selanjutnya, oke? Oh, jangan lupa follow Instagram lu apa? Dan follow Instagram gua juga, Narasena, oke? Like, comment, and subscribe, oke? See you.